warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Terima kasih kehadiran ibu-ibu semua di kegiatan kita PKL Senja Bahagia pada siang hari ini. Sebelum kita membahas soal permainan kali ini, kita mencoba untuk merefresh kembali tentang berdirinya wadah kita ya Bu. Ya. Sebenarnya dulu BKR itu kita belum punya, jadi awalnya itu cuma ada posyandu lansia aja. Tapi berhubung adanya lomba DBKS, itu kita dituntut untuk setiap kelurahan itu punya bina-bina, yaitu bina keluarga sejahtera yang meliputi bina keluarga balita, bina keluarga remaja, dan bina keluarga lansia. Dan alhamdulillah untuk dusun kita, dusun Ploso Kuning 2 itu ditunjuk sebagai wakil di lomba DBKS. Makanya itu kita harus bisa punya wadah bina keluarga sejahtera ya, dan kita alhamdulillah dikasih kesempatan untuk membentuk bina keluarga lansia yang salah satu kegiatannya sudah ada, yaitu posyandu lansia. Supaya untuk lebih lebih mengenal lagi sasarannya, kita bentuk wadah bina keluarga lansia. Pada waktu itu kita hanya karena dusun 2 itu harus menyiapkan beberapa lomba di mana semua warga itu harus tampil. Jadi untuk membentuk bina keluarga lansia itu aja kita sampai kesulitan untuk mencari anggota. Kita sampai berurut sampai kita bingung harus gimana, karena kita belum punya gambaran bina keluarga lansia itu seperti apa sih gitu. Jadi kita bingung. Terus tapi dalam diri saya itu punya keyakinan, kayaknya itu kalau dusun 2 itu kita bisa mencari potensi-potensi, itu mesti bisa. Makanya itu kemarin dari kelurahan itu mencoba untuk memperkenalkan dengan RW yang lain supaya bisa kita bertukar pikiran. Kalau bisa ya kita cari teman dari sana. Tapi kok untuk mengklopkan jadwal itu susah kalau kita beda dusun, nggih. Makanya kita udahlah, kita pokoknya berusaha semaksimal mungkin dengan berapa orang pun nggak apa-apa, yang penting kita jalan. Alhamdulillah pertama kali kita bergabung dulu baru saya selaku kader itu ada Bu Rinta, ada Bu Herswanti, dan Bu Yamronah nggih. Bu Bayuni. Bu Bayuni, itu kan saya dan Bu Bayuni itu kan di posyandu, jadinya itu yang disuruh membentuk. Terus kemudian kami matur sama Pak Duko minta tolong untuk dicarikan lansia yang berpotensi untuk membentuk bina keluarga lansia. Alhamdulillah Pak Duko bisa nembusi Ibu Siwi, Ibu Darwestri, kemudian Ibu Bilastri, makanya akhirnya kita kumpul, ditambah sama dengan Bu Aminah, Bu Siti Aminah, akhirnya kita bisa kumpul di kelurahan waktu itu di Pendopo. Terus kemudian kita dapat bimbingan dari kecamatan, dari PLKB, dari Bu Abida dan Mas Angga. Itu terus kok kita yakin sepertinya kita punya potensi untuk bisa maju sendiri tanpa didukung oleh dusun yang lain. Betul. Akhirnya kita semangat dalam waktu 2 bulan itu persiapan. Jadi kita dipaksa untuk lahir prematur tanpa persiapan, kita lahir. Jadi bahu membahu antar ibu semua punya potensi masing-masing, itu kita keluarkan di situ. Yang punya keterampilan monggo, yang semuanya pokoknya punya ide apapun monggo, kita rame-rame. Dan alhamdulillah di saat lomba DBKS kita bisa menampilkan semaksimal mungkin dan juri puas. Betul. Terus
untuk kegiatan itu Pak Duko juga harus bisa menunjuk sebagai ketua siapa. Kalau saya kan selaku kader dan sekretaris, jadi Pak Duko menunjuk Ibu Siwi sebagai ketua Bina Keluarga Lansia Senja Bahagia. Dan alhamdulillah Pak Duko itu nggak tahu punya wangsit dari mana bisa mengambil nama Senja Bahagia itu, kok ternyata bagus gitu loh maknanya itu. Senja yang membahagiakan. Jadi walaupun sudah senja waktunya tetap bahagia. Itu bagus sekali maknanya itu. Jadi kok ya mungkin Allah itu sudah menunjukkan gitu. Itu dulu Pak Duko yang usul nama nama itu nama dari Pak adalah doa. Ya, ternyata memang benar Bu, nama adalah doa. Karena itu ya alhamdulillah kita bisa berkembang, dan setelah melihat kok juri puas, senang, kita semakin semangat. Iya. Ternyata kita bisa menunjukkan ibu-ibu di dusun 2 itu lansianya potensinya bagus sekali. Ada yang pintar keterampilan, pintar memasak, semuanya kita tampilkan. Juri puas itu yang membangkitkan kita untuk terus lanjut ya Bu. Ya. Untuk terus lanjut kegiatan ini harus kita lanjutkan, dan alhamdulillah semakin berkembang. Yang dulu cuma kalau kegiatan posyandu itu pada waktu itu paling cuma 15 orang, paling banyak 20 orang, itu aja udah, dan tidak ada kegiatan apapun, paling cuma penimbangan, cek udah, habis itu pulang. Semenjak ada Bina Keluarga Lansia ini, kita di situ ada sharing, ada permainan, ada gojekan, dan alhamdulillah ibu-ibunya itu jadi senang, semangat. Walaupun tidak ada biayanya. Walaupun tidak ada biayanya, Bu. Ya, kalau ada kegiatan itu kan mesti yang diberikan biayanya dari mana? Pokoknya kita jalan aja sambil jalan, happy. Dan pokoknya percaya aja. Insya Allah kalau kita niatkan dengan ikhlas, dengan niat baik, insya Allah itu pasti akan ada jalan. Mungkin selaku ibu ketua, kita sama-sama semua kader. Saya cuma mengingat gini, saya dihubungi Pak Duko itu karena ada berita bahwa akan ada lomba di BKS, singkatan dari Desa Binaan Keluarga Sakinah, itu tahun awal 2023 mengasih tahunnya. Pas pengajian ya Bu. Lombanya itu kita ketemu di lombanya pertengahan tahun 2023. Jadi sejak awal 2023 itu tadi yang diceritakan Bu Inur itu proses awal tahun 2023 gampangannya. Terus pertengahan tahun lomba. Nah, itu selama mau lomba itu kita jadi kompak gitu. Hajinya belum kenal ya. Iya, kenal. Pokoknya pertama kenalnya kan ada di tempatnya Pak Duko itu. Waktu itu ada Mas Angga ya. Mas Angga waktu itu membahas mengenai itu loh LGBT. Itu kita terus kan, oh ternyata temanku banyak. Ternyata benar ya Bu. Tak kenal maka tak sayang. Begitu kenal. Kita satu dusun, tapi kan satu dusun berapa RT? 6 RT. Cukup luas lah untuk bisa ketemu kan ya. Sarananya ada lomba awal tahun 2023 informasi, pertengahan tahun lomba lah. Sejak awal sampai pertengahan itu kita intens bertemu, bikin keterampilan, ini chefnya kita tidak tahu bentuknya kita harus tampil gitu aja ya. Pokoknya semaksimal mungkin apa yang kita punya, potensi kita tampilkan. Dan alhamdulillah juri malah kayak sepertinya nggak begitu antusias untuk melihat simulasinya, tapi lebih antusias untuk ngobrolnya sama dia. Terus setiap latihan mesti ada snacknya dari Bu Wanti. Yang jelas itu Bu, ada support konsumsi itu tadi. Ya, ada anggaran tetap jalan karena ada yang support konsumsi. Pas lomba itu Bu Inur kan kita susun jel-jel. Nah, lagunya gini, lomba ada jel-jelnya. Lah,
Bu Wilastri itu pinter gitar, lah kita jadi gumya. Itu yang jadi nyanyi yel-yelnya gumya, terus diiringi musik. Nah, Yurinya juga ikut mau main gitar tapi nggak sebagus Bu Win. Yurinya malah kalah. Bagus gitarnya. Iya, ini Bu Win kalau nggak kelihatan ada acara. Oh, ada acara. Oke. Terus, nah kita kan Bu Wanti ini ya paling pinter memasak ya. Bu Wanti sarjana hukum, tapi sarjana gizi. sarjana gizi dan sarjana keterampilan. Keterampilan. Ini menariknya waktu lomba ya. Ya, ada simulasi permainan dimensi lansia, tapi jurinya malah nggak tertarik. Tertariknya gitar nyanyi, terus diberi seni buatan juri namanya itu kan goreng sama jeli mustard. Nah, jeli mustard itu sambil jalan-jalan melihat-lihat sambil dahar itu. Sebenarnya itu awalnya kan sama Mbak Wanti mau buat kita. ternyata itu nyatanya hasil ajar kita yang mewakili dan yang beliau suka karena PMT-nya di Senja Bahagia seperti ini kok bagus sekali, saya mau dong jadi anggota ya jadi lansia dulu. Kita anggotanya dari sana kita tercatat sampai kalau sekarang itu sudah 50 dan setelah lomba itu kehadirannya juga meningkat gitu ya. Jadi pada waktu lomba itu kita masih 25. Terus begitu sekarang selesai lomba malah dan itu kan pas Jandu dipisah. pas Jandu waktu itu kan kita masih bareng sama balita. Kok kita itu melihat kok kalau sama balita itu riuh banget gitu. Akhirnya kita mencoba untuk matur sama Pak Duko bagaimana kalau posyandu lansia itu kita punya waktu sendiri dan tempat sendiri, dan beliau mengizinkan. Akhirnya kita pisah dengan posyandu balita, dan untuk PMT-nya karena kita pisah dan kita punya chef sendiri toh Bu. Makanya kita bikin sendiri yang punya nilai gizinya itu cocok untuk lansia. Tepuk tangan dong. karena iki ya. Berkembang. Setelah PMT-nya sudah sesuai, masih punya inovasi lagi, permainan. Beliau melihat kalau pada waktu posyandu itu sambil menunggu kok ibu cuma bengong belum ke kegiatan makanya beliau membikinkan ini untuk kita bikin permainan terinspirasi dari lansia di Jepang ya Mbak Wanti. Oh iya. Ternyata intinya ya setiap mau kita pertemuannya tanggal 5 itu kita kader ini kumpul membicarakan menu sama kita nanti acaranya mau apa biar tidak membosankan. Kalau posyandu itu kan sudah menjadi acara rutin, pertemuan BKL didahului posyandu dulu. Cuma setelah acara posyandu itu mau kita isi apa biar ibu-ibu dan bapak-bapak lansia nggak bosan. Nah itu kita pikirkan pada saat seminggu sebelum hari H biasanya kita jadi ini lengkap seminggu sebelum hari H itu ya mulai Bu Darwestri, Panjenengan, saya Bu Wanti, basecampnya masak di tempat Bu Wanti, basecamp masak ya dan persiapan, terus Ibu Rinta dan Bu Wilastri yang menyiapkan menentukan kita hari BKL setiap hari Rabu. Hari Rabu diawali dengan renang. Renang jam 7. Terus dari renang terus ke basecamp. Awalnya kita cuma masak-masak aja ya. Tapi akhirnya terus berkembang. Alhamdulillah, kegiatan kita ini semakin berkembang karena kita lihat juga anggotanya semakin banyak dan semakin bersemangat. Bapak itu semangat loh. Dan semakin bersemangat.
saya melihat kok ibu-ibu kalau rawuh itu wah dandan ayu-ayu gitu nggak kayak nek dulu saya kan pas jandul semua nganggo daster atau sekarang itu sering saya ngelihatnya selalu ada dokumentasi ya niat makanya enak-enak beliau semangat alhamdulillah itu memang model kita untuk bisa menarik mereka. Jadi gimana? Cek kesehatan. Cek kesehatan. Cerita cek kesehatan kadang-kadang kita hilang. Iya. Karena kita punya prinsip lansia jangan dibebani apa-apa gitu. Beliau makanya kita berusaha untuk menyisihkan sebagian rezeki kita bisa biar kegiatan ini bisa berjalan. Beliau sudah rawuh itu aja kita sudah senang banget. Dan alhamdulillah ada donasi. Semoga diluaskan. Donatur kita. Insya Allah nanti kalau kita untuk kebaikan itu insya Allah jalannya itu pasti ada. Semoga semakin lama semakin berkembang. Amin. Dan satu kuncinya itu yang saya ingat betul dari beliau, dari Mbak Wanti. Berapapun dananya, kita jangan mengambil keuntungan. Kita kelola sesuai dengan budgetnya yang rupo yang pantas itu ya. Berapapun pasti akan Kalau kurang kita bersedia menambah. Ikhlas. Iya. Justru itu bagus banget kalau menurut saya itu jadi satu ladang buat kita berbagi ya. Berbagi. Karena kalau dipesankan ya pasti namanya orang pesan ya cari fee ya. Gitu. Kalau kita enggak. Dan selama ini kan untuk kegiatan setiap bulan itu kan kita dapat subsidi dari tiap RT, jadi giliran per RT. Dan dari itu kita ya biasanya sih untuk dari RT-nya untuk RT-nya itu kalau dari yang cek kesehatan ya kita beriur toh. Kader-kader ini beriur supaya bisa lengkap 3 macam. Karena yang dari puskesmas itu cuma gula darah, kita kan kepengen juga asam urat dan kolesterol semuanya. Bu Inur cari donatur, sebelum ada donatur kita yuk jadi donatur semua. Alhamdulillah tidak terasa ya Bu ya. Ya sih terasa ya, tapi ya ini cerita saja supaya kita terus bersama. Kita bisa ya kita 6 bulan sekali ya. Ya insya Allah. Kalau ini Desember menyosong ke yang akan datang bulan Januari ya. Bulan Januari. Tapi Januari nanti tanpa cek kesehatan ya. Cek kesehatan nanti Juni ya. Rutinan 6 bulan sekali yang komplek yang 3 itu. Insya Allah kalau 6 bulan sekali ya sambil ngelukuk-ngelukuknya juga. Iya. Sekarang saya mau tanya nih, apa yang memotivasi ibu-ibu ini ya? Ibu-ibu kan pensiunan sudah sudah sibuk dengan kegiatan sendiri di rumah. Apa yang memotivasi ibu-ibu ini untuk bersedia mengurusi lansia? Kan satu aja. Dari Bu Rita apa motivasinya Bu? Kalau saya ini benar-benar menemukan wadah ya, untuk kita itu berbagi. Kita sekarang itu kan sudah purna, jadi otomatis kita kan harus cari kegiatan-kegiatan yang positif. Kan sesuai dengan 7 pilar itu kan kita tetap 7 dimensi lansia itu salah satunya kan kita tetap harus berkegiatan tapi harus sesuai kemampuan. Ini dengan adanya BKL itu kalau saya itu menemukan wadah untuk berbagi, kemudian di samping itu juga kegiatan ini betul-betul kegiatan yang positif yang membuat kita itu insya Allah tidak pikun. Nah karena kita harus selalu memikirkan well-beingnya lansia ini gimana caranya supaya tetap bagus, semakin bagus. Nah, sudah nanti buat nambah. Itu ya. Itu memang banyak sekali ya. Bu Wesley juga 2. Coba apa? Motivasinya Gak apa-apa. Gak harus urut 2.
Oke, Mbak Wanti monggo. Aku sudah nunjuk. Memang saya itu senangnya bersilaturahim, berkumpul dengan ibu-ibu. Nah, harapan saya, kesenangan saya ternyata terpenuhi di kegiatan BKL ini. Jadi saya alhamdulillah rajin ibu-ibu, kalau ada pertemuan saya datang insya Allah, dan membuat pikiran itu jadi jernih, pengetahuan tambah, badan sehat walafiat. Gitu. Motivasinya apa Bu ya? Atau Saya juga ini ya senang silaturahmi. Yang jelas jadi menambah saudara, menambah. Meskipun saya itu tinggal di Pelosok 2 sudah dari tahun 2004, namun kan tidak terus mengenal semuanya. Dengan kita berkumpul seperti ini, jadi sama-sama lancar, jadi enak gitu loh, ngobrol-ngobrolan itu. Kalau beda kalau kita umum itu kan ada anak-anak, ada ini kayaknya kan ngomongnya juga nggak nyambung ya. Jadi kita sama-sama lancar yang hampir sama itu bisa nostalgia. Iya. Dan katanya kan match satu orang musuh itu udah banyak, tapi 1000 teman itu sedikit gitu. Itu anu saya. Kalau saya sama aja. Kalau Mbak Wanti ini mengembangkan hobi. Untuk seusia yang hampir sama itu kan bisa bertukar pendapat, nostalgia. Kita bisa klop gitu loh. Apa yang kita omongkan tuh klop. Kalau kita dengan anak-anak zaman sekarang kan nggak bisa klop. Klop di BKL itu bisa mengembangkan hobi kuliner, kemudian keterampilan, terus hobi masak. Kuliner nggak cuma masak loh, Iya, segalanya juga bisa pokoknya. Iya. Ini ilmu pagi. Jadi pahalanya kalau Bu Inor ya jelas. ini pengemudinya. Aku aja itu itu bersedekah yang nyata. Kita tahu persis motivasinya seperti ini. Alhamdulillah. Ini apa menerapkan apa itu tombol ati iku limo gitu loh toh. Kan kita kalau di rumah saja lansia kurang bersosialisasi nanti artinya nggak tombol ati iku limo itu ada wong kang soleh kumpulan adalah panjenengan ki solihah kabeh. Tapi itu motivasi saya yang tombol ati iku limo itu wong kang soleh kumpulan panjenengan itu solihah semua. Jadi insya Allah dapat di energi seperti ngecas energi positif lah gampangannya gitu. Mungkin itu Bu Inur jawab Pak Priyo, jadi panjenengan nambah apa? Kalau saya motivasinya Bu, saya itu senang lihat lansia seperti itu aja. Jadi selama ini kok kalau di Posyandu itu acaranya cuma gosip kanan kiri tidak jelas gitu. Dan kita bikinkan, alhamdulillah kok ada wadah yang bikin mereka seneng, mereka bahagia, lupa masalah keluarga gitu. Terus yang jelas ya PMT itu kan sifatnya cuma pemberian makanan tambahan gitu, tapi paling enggak kita memberikan yang terbaik buat mereka. Itu yang bikin saya seneng melihat beliau rapuh dengan senang semangat, itu aja itu sudah luar biasa bagi saya. Gitu. Bu Inur ada ibu lansia yang di rumah biar kuncinya semangat membandingkan ibu-ibu dengan ibu-ibu yang lain ternyata sama sehatnya. Memang menjaga well-being manusia ini. Itu tadi ya Bu, sharing kita. Ternyata kalau kita kumpul itu seru gitu. Dan terasa
sudah lama kita ngobrol, tapi saya senang ternyata kita punya motivasi yang sama dan punya semangat yang sama untuk membangun lansia yang ada di dusun kita. Semoga lansia di dusun kita itu sehat-sehat terus. Amin. Sesuai dengan slogan lansia yang sehat, mandiri, produktif, dan tangguh. Nah, kita coba untuk membuat lansia yang seperti itu ada di Pelosok Kuning 2. Semoga kita bisa mewujudkan itu bersama-sama, gitu. Sebagai penutup tepuk lansia. Kita refreshing tepuk lansia, gitu. Yang biasa kita lakukan setiap ada kegiatan. Biasa aja. Kita tepuk lansia. Sehat, produktif, mandiri, tangguh. Yes, yes, yes. Terima kasih. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu subscribe, like, and share channel Senja Bahagia. Terima kasih.